Halo, saya Intan Puspitasari, peserta Laser CPNS Kabupaten Indramayu, Angkatan 8 Kelompok 2 pada instansi RSUD Mursyid Ibnu Syafruddin sebagai radiografer. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Dalam menganalisis isu masalah, diperlukan langkah-langkah pemecahan isu masalah, yaitu yang pertama, identifikasi isu, kedua, penapisan isu, yaitu menapis, menganalisis, dan menyusun serta menentukan isu prioritas dengan menggunakan teknik USG. Yang ketiga, analisis isu, yaitu menganalisis isu hingga ke akar-akarnya dengan menggunakan fishbone diagram. Kemudian yang keempat, menentukan gagasan kreatif alternatif pemecahan isu. Berikut identifikasi isu yang saya temukan di instalasi radiologi RSUD Mursyid Ibnu Syafruddin. 1. Belum tersedianya tempat penyimpanan hasil foto radiologi. 2. Belum tersedianya pengatur suhu ruangan. 3. Belum adanya catatan harian pengawasan checklist supervisi pelayanan jobdesk dan kontrol mutu. 4. Belum optimalnya pemilihan sampah medis dan non-medis di instalasi radiologi. 5. Belum adanya catatan harian pemeliharaan alat-alat di instalasi radiologi. Dan yang keenam, yaitu belum optimalnya pencatatan dan dokumentasi pengambilan hasil foto radiologi untuk rawat inap. Deskripsi isu 1, yaitu belum tersedianya tempat penyimpanan foto hasil radiologi. Fakta, berdasarkan pengalaman saya di instansi sebelumnya dan pengamatan saya di instalasi radiologi Rumah Sakit Mursyid Ibnu Syafruddin, selama 1 bulan, belum tersedianya tempat penyimpanan hasil foto yang akan diberikan kepada pasien. Tempat penyimpanan hasil foto berfungsi agar penyimpanan hasil foto menjadi teratur dan tertata. Dampak dari tidak adanya tempat penyimpanan hasil foto pemeriksaan yaitu ketidakefisienannya petugas untuk mencari hasil foto pemeriksaan pasien hingga penyerahan hasil foto pemeriksaan menjadi lebih lama dan pelayanan radiologi menjadi kurang optimal. Sebagai pelayan publik, salah satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan yakni ketepatan waktu pelayanan. Pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat merupakan hal yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang optimal. Bagian yang terdampak yaitu radiografer dan pasien. Deskripsi isu 2, belum tersedianya pengatur suhu ruangan. Berdasarkan pengamatan saya dan wawancara singkat dengan beberapa radiografer di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafruddin, belum tersedianya alat pengatur suhu ruangan. Pengatur suhu ruangan berfungsi untuk mengetahui suhu kelembapan ruangan. Dampak dari tidak adanya pengatur suhu ruangan yaitu tidak adanya pencatatan dan pengawasan terhadap kelembapan suhu ruangan alat yang bisa saja mengakibatkan alat-alat trouble karena alat radiologi sensitif terhadap suhu yang terlalu lembab, dingin, atau panas. Bagian yang terdampak yaitu alat-alat radiologi. Deskripsi isu 3, yaitu belum adanya catatan harian pengawasan checklist supervisi pelayanan, jobdesk, dan kontrol mutu. Berdasarkan pengamatan dan wawancara singkat dengan kepala instalasi dan beberapa radiografer di instalasi radiologi, bahwa betul selama ini belum tersedianya catatan laporan harian pengawasan checklist supervisi pelayanan jobdesk dan kontrol mutu yang berfungsi sebagai monitoring dan evaluasi semua jenis pelayanan radiologi, bukti pengawasan administrasi, dan bukti pengawasan program kendali mutu. Dampak dari tidak adanya laporan harian pengawasan checklist supervisi pelayanan, jobdesk, dan kontrol mutu yaitu tidak terkendalinya dan tersistemnya beberapa elemen seperti kurangnya pengawasan terhadap fungsi kerja dan pemilihan alat radiologi, respon time terhadap hasil pemeriksaan radiologi pasien, pengawasan administrasi radiologi, serta kesadaran petugas akan pentingnya kebersihan dan kerapihan tempat kerja. Yang terdampak yaitu radiografer, pengawasan pelayanan, dan alat-alat radiologi. Deskripsi isu 4, belum optimalnya pemilihan sampah, medis dan non-medis di instalasi radiologi. Berdasarkan pengamatan selama 1 bulan di instalasi radiologi RSUD Mursyid Ibnu Syafruddin dan keterangan dari radiografer di instalasi radiologi, memang benar belum adanya tempat sampah medis maupun non-medis. Dampaknya yaitu tercampurnya limbah medis dan limbah non-medis. Pengolahan limbah akan tergantung dan menyebabkan penularan penyakit ketika sampah sampai di pengolahan akhir. Rentan terjadinya penyalahgunaan jarum dan spit untuk didaur ulang. Bagian yang terdampak yaitu petugas sanitarian, petugas pengelola akhir sampah, masyarakat luas jika terjadi penyalahgunaan limbah medis. Untuk menentukan core issue, saya menggunakan tegasan isu USG yang merupakan singkatan dari urgensi, yaitu nilai seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian, yang kedua itu seriousness, menilai seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir yaitu grow, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari penilaian yang saya lakukan menggunakan lapisan ini, akhirnya ditemukan satu isu inti yang perlu segera dianalisa dan ditindaklanjuti.
Isu tersebut mengenai belum adanya catatan harian pengawasan checklist supervisi pelayanan, job desk, dan kontrol mutu. Selanjutnya, untuk menganalisis isu inti yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu inti tersebut. Terdapat 4 masalah penyebab yang saya temukan. Pertama, dari segi measurement, yaitu kurangnya pengawasan dari atasan. Kedua, yaitu kurangnya pemahaman petugas dan SDM yang terbatas. Ketiga, material, yaitu belum terbentuknya tupoksi masing-masing petugas. Dan yang keempat, yaitu metode, belum adanya format pencatatan harian pengawasan supervisi pelayanan job desk dan kontrol mutu. Gagasan kreatif atau alternatif pemecahan isu dapat diusulkan, yaitu melalui setelah mencari akar-akar masalah menggunakan fishbone, maka gagasan kreatif yang saya buat adalah: pertama, membuat format catatan harian pengawasan checklist, supervisi pelayanan job desk dan kontrol mutu. Dan yang kedua yaitu memberikan informasi atau edukasi kepada petugas tentang pentingnya adanya catatan pelaporan tersebut. Berikut contoh dari format catatan harian pengawasan checklist, supervisi pelayanan job desk dan kontrol mutu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.